Ya, oke, ini adalah kemungkinan apa yang terjadi untuk Manhwa Magic Emperor 3 chapter mendatang. Pada akhirnya, sayap barunya telah menempel di tubuhnya seperti sayap lama milik Zofan. Akan tetapi ada hal yang mengejutkan. Tidak hanya kekuatannya yang meningkat, tapi kekuatan mata kekosongan surgawi miliknya juga telah berada pada level selanjutnya. Itu merupakan sebuah keberuntungan yang besar. Dengan kekuatan tersebut, Zofan pun berusaha untuk mengetes batas kemampuannya saat ini. Oleh sebab itulah ia memikirkan untuk melakukan sparring dengan beberapa penatua. Zofan pun mulai keluar dari pengasingan, tapi ternyata Xuang-er sudah menunggunya di depan ruangan. Tentu saja itu membuat Zofan terkejut. Ia pun bertanya, "Apa yang kau lakukan di sini? Jangan-jangan apakah kau juga mengetahui jika aku akan segera keluar ruangan?" Tapi Xuang-er membantahnya, "Apa yang kau katakan? Aku sudah menunggumu sekian lama. Karena aku ditugaskan untuk menjadi pelayanmu, maka aku harus membuatmu menjadi bahagia." Tentu saja itu bukanlah apa yang diinginkan oleh Zofan. Yang ia inginkan adalah Xuang-er melihat masa depan musuh-musuhnya. Dengan begitu Zofan bisa mengantisipasi hal-hal yang mungkin bisa merugikannya. Tapi sayangnya Xuang-er tidak ingin melakukan hal tersebut. Ia berkata, "Aku akan melakukannya jika kau telah memperbaiki dirimu." Dan itu membuat Zofan sedikit jengkel. Ia pun berkata, baiklah, jika kau tidak ingin melakukannya, aku akan mengembalikanmu kepada imam besar." Zofan bahkan menariknya dengan sedikit kasar. Dan saat adegan tersebut, secara tidak sengaja Yongning dan juga Yun Chang melihatnya. Tentunya itu membuat keduanya kesal. Mereka berdua pun sontak langsung membela Xuang-er dengan cepat. Itu membuat Zofan sedikit terpojok. Lalu ia pun berkata, "Aku hanya ingin orang-orang berguna di klan Luo. Jika ia tidak bisa melakukan tugasnya dan tidak berguna untuk klan, maka apa gunanya ada dua wanita di dalam klan? Lebih baik aku mengembalikannya saja ke imam besar." Dan di dalam pertikaian tersebut, tiba-tiba seseorang pun muncul. Saudari. Tentu saja itu membuat semua orang mengalihkan fokusnya. Dan ternyata itu adalah Xiao Dongzi, seseorang dari keluarga Xuang-er. Xuang-er pun bertanya, "Kenapa kau ada di sini?" Dan ia pun menjawab, "Saudari, kakek telah mati." Tentu saja itu adalah kabar yang mengejutkan semua orang, termasuk Zofan. Siapa orang yang berani membunuh imam besar, salah satu dari 4 pilar Kekaisaran Tianyu? Awalnya Xuang-er masih terdiam dan tidak bisa mempercayai informasi tersebut. Lalu Zofan pun memerintahkan untuk memanggil beberapa penatua. Li Jingtian dan pasangan Qiu Yanhai pun tiba. Mereka mulai bergerak untuk menuju kediaman klan Yun. Sesampainya di ruangan tamu di mana biasanya Yun Xuanji menerima tamunya, ia duduk tergeletak dengan tubuh yang tercabik-cabik. Yun Xuang langsung menghampirinya dengan tangisan. Zofan pun mulai bertanya kepada para penatua, "Bagaimana menurut kalian?" Tentu saja di Tianyu tidak akan ada yang berani mengusiknya kecuali beberapa kelompok. Zofan pun sempat memikirkan beberapa hal saat pertemuan terakhirnya dengan imam besar. Saat itu ia melihat sikapnya yang aneh saat menyerahkan cucunya kepada Zofan. Dan Zofan pun mulai menyadari nampaknya ia telah melihat ajalnya. Oleh sebab itulah Yun Xuang dititipkan ke Zofan. Dan tiba-tiba Yun Chang bertanya, "Kalian para ahli, apakah kalian sudah tahu siapa yang membunuh imam besar?" Tentu saja itu bukanlah jawaban yang bisa dijawab dengan gegabah. Tapi Zofan pun berkata, nampaknya ini adalah keputusan yang dibuat oleh imam besar. Ia telah melihat ajalnya. Oleh sebab itulah ia menitipkan Xuang-er kepadaku. Dengan tekad dan juga kelakuannya, aku berjanji tidak hanya akan menjaga Yun Xuang, akan tetapi juga menjaga seluruh klan miliknya. Lalu ia bertanya, "Nona muda, bagaimana menurutmu?" Dan Yun Chang
Shuang pun menjawab, tentu saja. Tapi Yun Shuang ataupun Shuang masih menyalahkan dirinya. Jika saja dirinya sedikit peka dan bisa meramalkan kejadian ini, pastinya kakeknya tidak akan mati. Tapi Zofan dan juga Yun Chang pun mencoba untuk menenangkannya. Pada kematian imam besar ada satu hal yang janggal karena salah satu matanya menghilang. Pastinya orang yang melakukan hal tersebut berusaha untuk mencari tahu rahasia mata dari klan Yun. Mendapat dukungan dari orang-orang yang baru saja ia kenal, Shuang pun berterima kasih terutama kepada Zofan yang ia anggap sebagai iblis jahat. Setelahnya, Zofan pun memerintahkan Li Jingtian dan kedua penatua untuk membawa seluruh anggota klan Yun yang tersisa. Tapi sebelum itu Zofan juga menyerahkan jubah yang diberikan kaisar olehnya, yaitu jubah yang menandakan sebagai pelayan terbaik di bawah surga. Dengan itu pastinya rombongan mereka bisa meninggalkan kekaisaran dengan mudah. Lalu setelahnya, jika sudah jauh dari kekaisaran, ia juga memerintahkan Li Jingtian untuk memberitahu seseorang agar memberikan informasi tersebut kepada kekaisaran. Nah, sebelumnya Li Jingtian merasa sikap Zofan sedikit aneh karena membantu banyak orang layaknya manusia suci. Tapi Zofan berkata, "Penatua Li, apakah kau tidak paham gambaran besarnya? Di setiap anggota klan Yun selalu ada seseorang yang bisa meramal masa depan. Dengan Shuang dan juga anggota klan bersama klan Luo, tentu saja itu akan menjadi keberuntungan besar bagi klan Luo." Li Jingtian pun mulai tertawa setelah mengetahui maksud Zofan dan rombongan mereka pun mulai meninggalkan kekaisaran. Walaupun sebelumnya dihadang oleh pelayan dengan jubah yang diberikan oleh Zofan sebelumnya, mereka pun mulai pergi begitu saja. Beberapa saat kemudian, akhirnya Yang Mulia Kaisar mendapatkan informasi tersebut. Alangkah terkejutnya Yang Mulia. Ia merasa sangat terpukul dengan kematian imam besar, siapa lagi yang bisa membimbingnya. Di sana ada juga Dugu Zantian dan juga Sima Hui. Mereka berdua menyarankan untuk menginvestigasi secara menyeluruh agar pelaku kejahatan tersebut bisa tertangkap. Dengan itu, Kaisar pun memerintahkan untuk menutup seluruh gerbang dan mengumpulkan 8 keluarga utama dan juga para pilar yang tersisa. Sedikit bocoran, plot twistnya, sebetulnya orang yang memerintahkan untuk membunuh imam besar adalah Yang Mulia Kaisar itu sendiri. Nah, sebetulnya saat perbincangan Zofan dengan Li Jingtian, Zofan sudah sedikit mengetahui siapakah pelaku di balik kematian imam besar. Hanya saja Zofan tidak ingin mengungkapkannya terlalu terburu-buru. Rumor tentang kematian imam besar langsung menyebar ke seluruh keluarga dengan cepat. Salah satu dari 4, Macan Tianyu, mengunjungi Regen Estate untuk memberitahukan kabar tersebut. Dan itu membuat Leng Wuchang dan juga Huang Pu Tian Yuan bergetar. Siapa di dunia ini yang berani membunuh imam besar? Adapun Zofan, ia hanya menunggu kira-kira apa yang akan dilakukan oleh si pelaku ke depannya. Tak lama kemudian, semua orang penting berkumpul di kekaisaran guna membicarakan pembunuhan yang berkaitan dengan imam besar. Yang Mulia pun berkata, "Apa tanggapan kalian dengan kematian imam besar?" Lalu Dugu Zantian membuat sebuah kesimpulan yang intinya pelakunya mungkin merupakan ahli peringkat tinggi karena imam besar berada di ranah Tianshuan Puncak dan juga banyak penjaga yang mengelilingi kediamannya. Jadi tidak mungkin orang biasa bisa menerobosnya. Lang Wuchang setuju dengan argumen tersebut, tapi ia juga menambahkan, bagaimana kalau kita tambah tersangka lain, yaitu mereka yang juga merupakan bagian dari 4 pilar. Pilar pertama dan juga pilar kedua. Bukankah mereka
mereka juga orang-orang kuat yang harus dimasukkan dalam kandidat tersangka. Mendengar hal tersebut, Dugu Zantian sama sekali tidak setuju. Ia bahkan kesal karena 4 pilar juga dijadikan tersangka. Mendengar penjelasan tersebut, di dalam hatinya Leng Wuchang pun bergumam, "Dasar orang tua bodoh, kau memang kuat, tapi dengan pemikiranmu kau tidak akan pernah menemukan siapa pembunuhnya." Lalu Kaisar pun mulai bertanya kepada Yun Shuang siapa orang terakhir yang bertemu dengannya. Yun Shuang pun menjawab jika itu adalah Zhou Fan. Nah, nampaknya ini adalah jawaban yang ingin diterima oleh Kaisar. Kaisar langsung bertanya, "Zhou Fan, apakah itu kau?" Tapi Zhou Fan malah menjawabnya dengan santai. Ia memiliki banyak alibi. Pertama, ia berteman dengan imam besar. Bahkan imam besar menitipkan Yun Shuang kepadanya. Tidak sampai di situ, ia juga bersama Yun Shuang saat pangeran kedua menculiknya dan saat kematian imam besar. Nah, kata-kata penculikan yang dilakukan oleh pangeran kedua tentu saja membuat tekanan kepada Kaisar, dan dengan itu pula akhirnya Zhou Fan pun terbebaskan. Kaisar juga bertanya apakah ada orang lain yang bertemu dengan imam besar sebelum Zhou Fan, dan Zhou Fan pun menjawab ada. Itu adalah Leng Wuchang dan juga Huangpu Tianyuan. Mereka bahkan berkata sedikit kasar kepadanya. Tentunya itu membuat kedua orang tersebut tercengang dan keringat dingin. Tapi entah kenapa Zhou Fan juga berkata jika keduanya juga bukanlah pelaku dengan beberapa alasan. Lagi-lagi Yang Mulia pun setuju karena jika memperpanjang debat dengan Zhou Fan, mungkin ia akan kembali mengungkit apa yang dilakukan oleh pangeran kedua dan itu akan merepotkannya. Dengan itu akhirnya pertemuan pun berakhir dengan hasil yang belum ditentukan. Intinya pelakunya belum ketemu. Nah, setelah meninggalkan aula kekaisaran, Leng Wuchang pun menghampiri Zhou Fan dan berterima kasih karena telah membantunya keluar dari daftar tersangka. Zhou Fan tapi menanggapinya dengan santai. Ia berkata, Zhou Fan tidak melakukan hal tersebut demi mereka, melainkan ada niatan lain di baliknya. Beberapa saat kemudian, Zhuge Chengfeng pun ikut nimbrung. Mereka pun berbincang satu sama lain dengan akhir perbincangan, yaitu menurut kalian jadi siapakah yang membunuh imam besar? Dan Leng Wuchang pun tersenyum dengan pertanyaan Yang Mulia kepada Zhou Fan. Bukankah itu sudah jelas? Dan chapter pun berakhir. Nah, itulah kemungkinan apa yang terjadi untuk 3 chapter Manhua Magic Emperor selanjutnya. Semoga terhibur. Ketemu lagi di next video. Bye bye.